Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan hari ini halaman 72, poin yang ke-163. Sebagai kata pendahuluan dulu ini, bahwa ada salah satu ibadah seremoni yang mendapat perhatian besar dari Kanjeng Nabi, yaitu namanya Qiyamul Lail, bangun tengah malam, dan Nabi sendiri juga melakukan setiap hari. Dalam firman Tuhan, qumil laila nisfahu aw inqus minhu qalila fatahajjad nafilatan laka. Jadi bangunlah tengah malam, kurangi sedikit. Jadi kira-kira tengah malam jam 12, kurangi sedikit ya sekitar 1,5 jam, berarti setengah 2 kita bangun malam dan bertahajud. Itu namanya Qiyamul Lail. Dulu waktu saya kecil banyak orang-orang tua yang Qiyamul Lail. Sebelum ada listrik, belum ada TV. Sekarang mah ya bukan Qiyamul Lail ya, melek bengi. Malah nggak tidur-tidur denger sinetron ya. Dan semuanya berubah. Yang setelah ada masuk listrik juga orang tidur nggak bisa sore. Setelah ada TV ya tidurnya setelah jam 12. Ya sampai sekarang rata-rata orang tidur di atas jam 12 sekarang. Betul nggak? Iya. Dulu kan kita jam 8 tidur, bisa udah. Ditajuk, di musola, pijit-pijitan sama teman-teman terus tidur. Pagi bangun jam 4 mandi di balong ya, ke sawah. Sekarang udah berubah semuanya ini. Ya masih ada sebagian, beberapa orang di antara kita masih ada. Nah ini innama yaqubul lailu man qama ilayya. Baru disebut orang itu betul-betul beribadah qiyamul lail. Baru dia disebut melakukan qiyamul lail, bangun tengah malam, apabila bangunnya itu sengaja hanya untuk menemui aku. Sengaja ingin bertemu dengan aku, menuju kepada aku, maqama ilayya. La ila wirdin, bukan tujuan untuk wiridan. Bukan tujuan niat baca ya rozak 308 biar dapat rezeki, bukan. Iya. Wala ila wirdin maklumin wala ila juz'in mafhum. Jadi bukan untuk wirid tertentu dan juga bukan untuk membaca Al-Quran tertentu yang biasa kita baca. Seperti baca Yasin, baca Kulhu, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Bukan itu. Tapi sengaja bangun karena ingin menghadap kepada aku. Bukan minta sesuatu, bukan untuk baca sesuatu. Ya artinya begini. Ada 2 tamu. Mungkin dua-duanya sama dalam rangka perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, mampir ke saya. Ya kan? Tamu yang pertama datang, dari mana Pak? Saya dari Surabaya Bu ya. Saya menuju ke Jakarta, jadi sekalian saya mau mampir. Wajar kan tamu itu? Ya. Ya mumpung lagi lewat jadi saya mampir lah. Sekedar untuk menanyakan gimana kabar Bu ya, sehat. Alhamdulillah. Saya senang ada orang mampir ya, menanyakan kesehatan saya. Saya sangat bahagia sekali.
Kalau ada orang nanyakan bagaimana kesehatanmu, ya kan? Iya. Tapi dia kan tidak sengaja ke sini, hanya sekedar mampir. Beda nggak dengan orang yang sebetulnya dia dari Surabaya ke Jakarta, tapi dia nggak bilang, memang saya sengaja Buya ke sini mau ketemu sama Buya. Kegembiraan saya beda nggak? Beda. Nah itu bedanya. Jadi kamu bangun tengah malam, niatnya buat wiridan, dengan bangun tengah malam, niatnya pengen menghadap Allah, sama nggak? Beda. Di situ perbedaannya. Ini kadang-kadang nilai ibadah kita sebetulnya kenapa dikasih penten, dikasih nilai berbeda-beda? Ya itulah innamal a'malu bin niat, tergantung niatnya. Makanya jadi ibadahnya orang awam yang jungkir malik ya bangun tengah malam sujud lagi sampai keningnya kapalan, berkapal-kapal itu artinya sampai hitam. Dengan seorang waliullah yang tidur aja masih gede waliullah kok. Ya kenapa? Ya kualitasnya berbeda ibadahnya. Ya ibadah fisik dengan ibadah hati itu berbeda. Makanya dikatakan para ahli sufi ibadatul qulub khairun min ibadatil jawarih. Ibadah hati itu jauh lebih baik daripada ibadah fisik. Ya, mau oleh pegele baik. Ora oleh apa-apa mau oleh pegele baik. Bangun tengah malam hanya dapat ngantuknya saja. Puasa hanya dapat laparnya saja. Iya kan? Naik haji hanya dapat capeknya aja. Ya, karena kualitasnya berbeda. Tukang macul di sawah sehari hanya dapat sehari lah dijemur punggungnya di matahari dari pagi sampai sore hanya 80.000. Ya kan? Habibie Sabtu bulan 1 miliar dari satu perusahaan tuh. Iya kan? Iya. Yang ngantornya seminggu mungkin hanya 1 kali. Iya datang, nanya mana saya katakan kalau pulang lagi seminggu 4 kali datang 1 miliar gajinya. Ya kenapa? Karena kerjanya pakai kerja otak intelektual, ya beda. Nah tapi kalau kamu senang pengen jadi kuli ya mah enggak boleh apa-apa. Pengen jadi kuli beta. Lah makanya untuk meningkatkan kualitas itu makanya harus perlu ditingkatkan keilmuan juga. Karena keagamaan kita, kesolehan kita, ibadah kita akan dibayar beda ketika didukung dengan intelektualitas, dengan keilmuan. Makanya Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Iya, sudah belajar kitab takrib, ya teruskan Fathul Mu'in. Sudah lagi i'anatul talibin dan seterusnya sampai kita menguasai banyak ilmu pengetahuan, maka kualitas ibadah kita juga akan berbeda. Itulah kira-kira. Hunalika atalaqahu biwajhi. Di situ ketika dia bangun tengah malam sengaja akan menemui aku, maka disitulah hunalika atalaqahu biwajhi. Aku pun akan menghadap dia juga. Akan kuhadapi dengan wajahku. Ya, akan kusambut dengan baik maksudnya. Fayaqifu biqayyumiyyati. Maka di situ berarti dia sedang tegak berdiri berdasarkan keabadianku. Maka disitulah dia berdiri berdasarkan keabadianku. Artinya mendapat kekokohan jiwa dan semangat yang membaja. Dengan keabadianku, qayyumiyah.
La yuriduli, dia tidak ingin apa-apa kepadaku. Wala yuridu minni, dan dia juga tidak ingin apa-apa dariku. Tidak ingin apa-apa kepadaku dan tidak ingin apa-apa dariku. Enggak ingin apa-apa. Tidak nyuruh apapun, tidak minta apapun. Hanya sekedar melepas kerinduan saja. Hebat enggak engkau menemui Tuhanmu melepas kerinduan? Daripada kau datang dengan tujuan minta itu, minta ini, minta itu, minta ini. Beda enggak kekasih saya datang malam hari? Ada apa sayang? Aku datang hanya minta dicium. Hebat enggak? Hebat. Tiba-tiba suatu hari datang malam juga, ada apa? Minta duit 1 juta. Beda enggak? Beda. Beda. Toh nantinya ketika dia minta cium, ku cium juga, ku kasih uang juga 10 juta lah. Disewa. Lah itu. Jadi sing pinter ngolok kan di pangeran. Iya. Siran manu kasar kah ya. Iya, yang pinter ngolok itu yang pandai membujuk Tuhan lah. Bagaimana supaya Allah ridho kepadamu. Iya. Dengan perasaan halusmu itu. Iya. Ya. Kenapa kau bangun tengah malam wahai hambaku? Aku ingin merasakan hangatnya pelukanmu. Kan ceritanya lain. Ngerti beli? Iya, jadi hubungan kemesraan, hubungan cinta, hubungan kasih sayang ini sangat berkualitas sekali kok. Ya. Dan dari situlah maka tidak aneh maka seseorang berani berkorban dengan segala-galanya. Kalau hanya sekedar kepentingan keuntungan, nggak mungkin orang berkorban. Betul nggak? Lah iya dong. Kalau bukan karena cinta kasih sayang, nggak mungkin orang berkorban. Ya, kalau hubungan kita dengan anda semua sekedar kepentingan hanya untuk sekedar ini, ya, iya silakan aja dulu. Tapi saya nggak mau dong mengorbankan harta saya, ya kan? Jiwa saya untuk menolong kamu. Dasarnya apa? Ya kan? Nah, tapi kalau hubungan kita berdasarkan cinta kasih sayang, ya ceritanya ya saya kira secara otomatis orang tua juga namanya sama anak ya korban untuk sekolah anaknya dia jual rumah jual sawah kok. Betul nggak? Ya gitu. Kalau sekedar hanya harapan nanti barangkali saya tua nanti anak saya bisa ngurusin saya, belum tentu. Terlalu banyak orang tua terlantar karena anaknya nggak diurusin kok. Iya. Boro-boro utangnya orang tua jangan nggak mau dibayarin. Yang orang yang menghutanginya datang bawa kwitansi ini ibu kamu punya utang 10 juta bayarin. Ya silakan lagi ke kuburan. Mau udah mati kok. Iya. 3 kan? Itu macam itu. Jadi jangan sampai kita nggak kecewa. Itulah makanya la yuridu li wa la yuridu minni fa in syi'tu uhaditsahu. Ini fa in syi'tu uhaditsahu ini ada annya sebetulnya ya. Ada annya itu namanya ya enggak disebutin asalnya idza wa in syi'tu an uhaditsahu hadastuhu. Kalau aku ingin bercakap-cakap bersamanya, pasti aku bercakap-cakap bersamanya. Wa in syi'tu an ufhimahu
ufhimhu atau afhamtuhu, pasti aku berikan kepahaman. Kenapa? Berbicara, bercakap-cakap dan diberikan pemahaman. Ya, orang yang bangun tengah malam sendirian pada saat orang-orang pada tidur, engkau datang menghadap Allah, ya, setelah bersuci di atas sajadah. Di situ Anda merenung, di situ Anda berbicara, berdiskusi, bercengkerama, bercakap-cakap dengan dirimu sendiri. Ya. Semuanya akan muncul, kau bicarakan dalam dirimu. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Dan lalu engkau banyak bertanya, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Di tengah Anda sedang bertanya-tanya, datang inspirasi-inspirasi, datang intuisi-intuisi, pikiran-pikiran besar, gagasan-gagasan bisnis, mencari solusi di tengah malam. Makanya, wa in syi'tu an ufhimahu afhamtuhu, akan kuberikan pemahaman, paham. Alhamdulillah, ketemu caranya tengah malam itu. Ya, bukan di tengah-tengah keramaian ini. Ide-ide besar itu munculnya di tengah malam ketika kita sedang sendirian. Itu makanya saya sering mengajak berkhalwat ke hutan, ke laut, supaya sering merenung. Kan itu penting ya kali-kali. Karena kita kadang-kadang menjawab masalah-masalah keseharian kita buntu kok, nggak ketemu. Iya, nanya sama konsultan juga disesatkan. Iya, nanya sama mursyid juga dibodoh. Iya, ujung-ujungnya apa? Cari merah delima, cari caling babi, menggandakan uang. Betul nggak? Setan semua itu tuh. Iya, terus ngandel pasiran ini. Masa uang digandakan? Kalau uang tidak terregister nomor serinya di BI, berarti uang palsu dong. Betul nggak? Ya. Ya nggak mungkin uang digandakan tuh. Mustahil. Kok bisa percaya sih? Itu sulap-sulapan. Sulap magic, sulap. Iya, udah tahu ketipu. Ya nggak pulang-pulang masih wiridan bedingkan. Sampai sekarang masih ada yang masih dikira. Itulah. Tapi ketika seorang yang benar, seorang ulama yang soleh, yang menasihati kamunya nggak percaya. Tapi kalau yang menasihati kamu penipu, kamu percaya. Ya kenapa? Ya itulah. Karena engkau sedang disesatkan Tuhanku. Ya. Lagi disesat, dijolok. Ya, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dicolokkan sih sang kesasar mana sing ada. Alhamdulillah min dzalika. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.